menurut gue nih PA Jaka Sampurna adalah salah satu PA yang beruntung ya dari semua yang sudah di interview itu atau yang sudah pernah diajak berbicara di podcast. Yang mana yang paling berkesan? Hai, gue Aldo. Gue Daniel. And welcome to JYP Jakayut Podcast. Keren. Nice. Gila Dan. Mungkin viewers kita itu agak bingung Daniel. Kenapa tiba-tiba yang menyapa itu bukan wanita-wanita lagi ya? Kemana mereka? Mereka kemana? Kenapa jadi kita yang Iya. bertugas di sini ya? Kenapa jadi kita? Iya. Ada apa ini? Episode apa ini? Aduh. Mungkin mereka sudah pergi? Enggak, sebenarnya mereka di depan kita ya. Halo. Hai. Nah, jadi hari ini kita mau special podcast nih karena ini adalah podcast penutupan tahun 2021. Ya. Weh, udah gak kerasa ya? Nggak kerasa, udah nggak loh, kerasa. udah 1 tahun. Iya nih. Jadi kalau viewers kita ingat, kita udah ada sekitar 9 episode yang pasti part-partnya banyak kan, part 1, part 2, part 3. Yes. Dan ini episode ke-10 kita. Yang merupakan episode terakhir kita di 2021 gitu Dan. Udah banyak banget ya kita video-videonya ya. Betul, udah Udah banyak ada banget. video yang sedih, Ada ada yang yang sedih. pengalaman dari dulu. Betul, ada yang terakhir yang family banget ya kayak Hari Iya. Ibu. Yang, Menyentuh banget itu ya, Do ya. iya, betul ya. Pasti banyak banget nih pelajaran-pelajaran yang udah didapatin sama viewers kita ya dari kisah-kisah orang yang cerita di podcast dan yang pastinya podcasternya apa lagi kan? Pasti mereka punya kesan-kesan yang sangat luar biasa terhadap episode-episode yang udah jalanin. Gimana nih Kak Vera, Kak Green, mungkin kita mulai ngobrol-ngobrol aja nih. Gue ada cerita tau. Apa? Cerita unik podcast. Jadi ini waktu sebelum gue dihubungi sama tim podcast ya. Gitu. Terus jadi waktu itu gue biasanya kalau lagi bersihin rumah atau lagi bengong, terus tiba-tiba tuh suka ada ide gitu, twing gitu kan. Nah terus gue ada ide, gue pengen bikin podcast ya. Gue bilang gitu dalam hati gue gitu. Itu kebetulan gue lagi nyapu tuh. Tiba-tiba tuh pikirannya langsung, gue pengen bikin podcast deh gitu. Gak tahu kenapa. Nah biasanya kalau gue langsung ada ide, gue tuh langsung ngobrol sama orang-orang gereja. Tapi biasanya ke abang-abang, biasanya Bang Roni, Bang Damus gitu. Atau siapa aja lah gitu. Tapi waktu itu gue lagi ngobrol sama Bang Roni. Gue langsung telepon Bang Roni. Pas di otak gue pengen bikin podcast. Gue langsung telepon Bang Roni terus gue bilang, Bang, aku pengen bikin podcast deh. Oh iya, iya. Kira-kira abang ada rekomendasi nggak siapa yang bisa aku wawancarain? Tapi orang-orang di Jaka aja gitu. Siapa ya? Terus pas lagi ngobrol-ngobrol, ya you know lah ya kalau ngobrol sama Bang Roni kan A sampai Z. Abis itu nanti ada topik lagi AA, BB, CC gitu kan. Jadi panjang ya, gitu. Tapi seru gitu kan. Banyak ilmu yang gue dapet. Nah, terus pas udah ngobrol-ngobrol dan akhirnya gue udah dapet gambaran kira-kira siapa nih yang cocok untuk gue podcastin. Itu awalnya masih gue pribadi tuh. Gue masih nggak tahu kan kalau Jaka tuh mau bikin podcast, sama sekali nggak tahu. Ya udah, akhirnya gue udah dapet gambaran. Oh ya ini orang-orang yang pengen gue ajak ngobrol. Udah. Nah, malam-malamnya gue ngobrol sama Tuhan. Gue ngobrol kan, gue bilang, Tuhan aku mau bikin podcast nih. Tapi asli aku tuh nggak tahu podcast, maksudnya sama sekali nggak punya alat. I don't know anything about podcast, nggak tahu gitu. Terus cara ngewawancarain orang nggak tahu gitu kan, namanya juga pengalaman baru dan belum pernah nyoba gitu kan. But I want to do it, gue bilang gitu. Gue penasaran banget gitu dan gue pengen banget tuh ya gimana ya? Gue pengen banget cerita-cerita orang itu jangan dipendem aja sama dia gitu. Kasih tahu ke orang-orang biar orang lu juga tahu gitu kan. Setelah gue berdoa itu beberapa hari kemudian Green ngajak gue. Jadi gue kayak langsung amazed, kayak kaget. What, really? God, this is your answer? Oh my God, thank you. Terus kayak, jadi pas banget so jadi gue gak perlu mikir-mikir gue harus beli alatnya. Gue sampai liat di Tokopedia. Apa sih alat-alatnya podcast gitu. Gue sampai mau beli sendiri gitu loh. Gitu kan. Karena memang gue penasaran banget pengen. Terus ternyata enggak gitu. Tuhan ngasihnya, udah lo sama timnya Aldo aja lo. Nanti dihubungin gitu. Pantesan Green. waktu hubungin Kak Vera kan bisa kalau ngajak orang, ntar ya mikir dulu, kok Kak Vera enggak, oke Green langsung gitu.
Oh oke lah. Iya, karena gue langsung gue nggak mikir kalau gue bisa nggak bisa, bodo amat, ini udah kesempatan dikasih Tuhan lagi, why not, gaskan aja udah gitu kan. Ya udah, akhirnya gue di sini deh sama tim-tim podcast. Udah setahun. Udah setahun lagi. Wow. Luar biasa ya jalan Tuhan ya, ternyata Iya. pas-pasan banget ya. Sebenarnya yang pertama buat story-historinya itu yang pertama gue hubungin sebenarnya Kak Green dulu ya kan. Karena gue kalau nggak salah pernah lihat lu bikin podcast sama teman-teman Iya. kantor gitu kan. Ah. Terus gue lihat oh ya udah kenapa nggak coba aja. Terus akhirnya kalau yang lu rasain atau pikirin pas pertama kali gue ajak gimana Kak Green? Waktu lo ajak kan lo nanyanya kan nggak langsung ngajak kan, tapi lo nanya Kak gini-gini nggak? Iya ini jawab gitu kan. Kak lo pernah bikin podcast iseng-iseng doang sih Do gitu kan waktu itu. Ya yang ini mau apa nih Do? Duniawi atau rohani? Apa aja? Oh duniawi sih waktu itu ya iseng-iseng mengisi waktu awal-awal pandemi kan waktu itu. Oh gitu, terus lo nanya apa lagi gue agak lupa sih. Terus lo ajakin kan, lo mau gak Kak ikutan jadi tim podcast nanti gini-gini lo jelasin. Oh boleh Dok. Terus lo kan bilang kan, cari satu lagi ya Kak temennya ya, lo ajak aja temennya. Nah pas lo ngomong gitu, nah yang terlintas di pikiran gue gitu, oh gue ajak Kak Vera ah. Karena yang gue tahu Kak Vera kan di postingan sosmednya, Kak Vera kalau jalan-jalan dia suka bikin vlog, berarti kreatif kan dari sisi konten. Kak Vera tuh anak kreatif dan dia akan tahu gimana nya. Kalau gue jujur gue anaknya nggak kreatif, tapi kalau ngomong gue bisa. Terus Kak Vera aja deh, terus gue bilang sama lo, Kak Vera aja, boleh Kak terserah lo, nyamannya lo aja siapa, kata lo kan gitu. Oh yaudah ntar gue ajak Kak Vera. Udah gue hubungin Kak Vera, dan Kak Vera juga nggak ada bilang, ntar dulu ya Green ya, gue berpikir dulu atau aduh gimana ya Green, gak ada ngomong gitu. Kak Vera langsung oke, langsung siap dia kayak gitu. Langsung approve. Tuh Kak Vera langsung oke tuh, ya udah. Asik. Berarti emang beneran the right person for the right time and right program ya. Iya. Memang udah jalannya. Iya, benar. Gitu. Dan gue sih bersyukurnya feedback dari orang-orang gereja juga positif ya. Jadi kayak dibilang sesuatu yang bagus, sesuatu yang kreatif dan segala macam ya Dan ya. Walaupun memang jumlah viewers ya fluktuatif. Tapi itu bukan KPI kita juga anyway sih. Maksudnya. Yang penting kita konsisten juga ya. Iya benar. Tapi lumayan loh yang ceritanya yang paling tinggi so far sih pasti yang episode pertama ya. Karena ada gue dan Daniel di sana ya kan. Oke semoga ini juga paling tinggi ya karena ada kalian ya. Nggak mungkin kan episode pertama. Tapi kayak episodenya si Jansen juga lumayan sampai ratusan. Gue bisa bilang. Si yang zaman Bang Anung juga sampai ratusan. Banyak kok puluhan orang yang ya puji Tuhannya hopefully ya orang yang nonton bukan hanya nonton doang tapi dapat sesuatu dari cerita ini. Iya. Karena terakhir juga waktu itu yang pas kita syuting Hari Ibu itu Tante Cei juga narasumbernya waktu itu sempat ngomong ke gue juga kayak, aku terharu loh lihat ceritanya si Jansen di podcast gitu, which is ya puji Tuhan berarti ada orang yang tersentuh Didengar. gitu kan dengan cerita-cerita kita. Itu sih yang disyukurin Dan. Nah, ini gue mau nanya nih kalau dari pendapat Kak Vera sama Kak Green dari semua yang sudah di interview itu atau yang sudah pernah diajak berbicara di podcast, yang mana yang paling berkesan? Waduh. Siapa dulu nih? Gue atau Kak Vera dulu? Dari Green dulu deh, gue penasaran dari Green nih. Oke, dari gue pengalaman podcast waktu pertama kali kan kita offline. Ya. Ini gak nyangka ternyata sekomplit ini peralatannya. Pas dilihat, pas masuk ternyata kan kita ada tim equipment sama tim editing. Pas ngeliat tempatnya udah jadi kan, ada ini. Wow, ada lighting. Sampai ada lightingnya, ada kameranya komplit, untuk soundnya juga komplit. Gue bilang, oh keren banget beneran. Semuanya dipersiapkan dengan matang. Kitanya juga gak setengah-setengah. Ya, gak Di situnya, ece-ece ya. Gak ece-ece juga kan. Kalau gue kan mikirnya, oh ya mungkin Apa nggak sampai adanya. segininya. Tapi kalau kamera mungkin ada dan edit. Cuman gak sampai mikir selengkap ini peratannya. Dan timnya juga komitmen banget semuanya. Terus tapi karena COVID kan kita juga gak tahu COVID gimana. COVID-nya tinggi dan waktu itu juga ada salah satu tim kita yang kena COVID. Tim inti kita yang paling penting banget, Samuel. Nah, jadi kita mutusin, kita kan juga diskusi kan, gimana nih, nggak mungkin kita berhenti kan podcastnya kan. Terus kita mikirin solusi dan akhirnya kita kepikir Zoom, recording. Zoom. Dan itu juga kita mikirin juga kan, kalau Zoom punyanya siapa nih? Karena kan kita harus pakai Zoom premium, berarti kan. Karena kalau yang gratisan cuma 40 menit. Terus Zoom-nya siapa nih kita pakai? Zoom gereja. Tapi kalau Zoom gereja hari Minggu kan luar biasa banget nih kan kegiatan kita kan di gereja. Ada 2 subuh, terus nanti siangnya setiap minggu berapa ada
kebaktian yang kunjungan untuk Di lapas juga. ada banyak kan. Terus Ya. tapi Aldo kan juga sama Kak Vera juga kita bilang udah kita coba aja nanti kita cari gampang lah itu. Dan puji Tuhan ternyata jadwal kita semua dan jadwal kita podcast dan jadwalnya gereja matching semua ternyata kan. Iya. Kita nggak tabrakan juga gitu. Kalau dari sisi podcastnya. Kak Vera boleh. Kalau aku yang paling berkesan offline sih pasti ada kesan serunya ya. Waktu offline juga waktu pertama kali sama sih perasaannya sama Green. Justru kalau peralatannya profesional kayak gini tuh kayak lebih nervous tau. Ya. Apalagi this is the first time gitu ya. No experience gitu. Jadi kayak anjir lagi nih bener serius cuy. Serius cuy Aldo kan. Terus kayak aduh deg-degan gitu. Makanya kalau di episode pertama kalau saya viewers nonton masih inget gak yang gue lupa lain. Iya. Lupa closing. Kita masukin. Itu enggak bukan disengaja loh, itu beneran alami. That's nature. Nature I forget to make the lines. Ya. Itu bukan drama ya. Jadi beneran. Jadi tapi seru. Jadi di situ gue jadi ya banyak pengalaman awal-awalnya kalau gue nonton di YouTube. Ih kaku banget ya. Dan gue malu loh. Jadi gue pas udah jadi gue cuman Iya oke udah jadi dan gue gak mau lihat. Gue gak mau lihat hasil rekamannya jujur Li. Iya gitu nggak Aku pede malu sama diri gitu. sendiri. Cuman lama-lama karena udah terbiasa terus sudah tahu alurnya ditambah lagi banyak juga teman-teman yang kasih advice like Arnold karena kan dia juga udah pernah podcast kan, dia juga kasih advice, terus teman-teman lain juga, kita juga sama-sama kolaborasi kan sama Green. Jadi pada waktu online pun nggak putus semangat, ya udah apapun yang bisa lanjut aja gitu. Nah, kalau yang online tuh memang agak-agak ribet ya, apalagi Iya. kalau sinyal tiba-tiba Sinyal ngadat. aku sering nge-lag. Iya. Aku juga sih kadang-kadang gitu. Jadi ya Iya. gue sering berhenti diem itu sebenarnya bukan gara-gara apa-apa, cuman gara-gara supaya gambarnya nggak jelek juga. Jadi kan kalau pas lagi gue gini terus kepotong nge-lag kan malah jadi nggak bagus kan. Jadi mengkondisikan juga ya. Iya, dan masih banyak lagi. Cuman untung aja tim editor kita itu memang kreatif. Tepuk tangan. Editing tim. Mungkin nanti Jadi- dikasih lihat ya muka-muka Iya, editornya. iya. Ini Boleh, sih- boleh nanti kasih tunjuk nanti. In this episode kita akan kasih tunjuk semuanya, ya kan orang-orang yang Raw episode, raw video kita nanti ya. Benar. Iya, kalau dari gue pribadi juga bersyukur dan berterima kasih juga. Mungkin kalau orang yang nonton melihat kayak podcast dalam kita biasanya satu episode kayak part 1 20 menit atau 30 menit, 40 menit. Behind that 20-30 menit itu ada berjam-jam yang kita habisin untuk Yes, lihat, yes. terus nanti ini kayaknya gini potong itu kita harus balik lagi, editing lagi, lempar sana sini. Iya. Belum lagi scheduling sama narasumbernya, Iya. ya kan? Bener. Ada narasumber yang nolak gak sih? Nggak ada ya kak ya? Nope, Nggak ada. nggak ada sama sekali. Semua langsung excited banget ya. Yes. Iya, dan semuanya nggak ada yang bilang, aku pikir-pikir dulu ya, nggak, mereka langsung, oh boleh, kapan gitu, selalu jawabannya gitu nanti. Paling yang mereka ragu-ragu gitu, aduh aku mau cerita Iya. apa ya, soalnya ini kan buat anak muda gitu. No, this is wrong. Jaka Youth Podcast itu not just for youth ya, bukan untuk anak-anak Iya, muda iya, doang, betul. tapi it's all Semua generation gitu, dari kecil sampai tua juga Bener-bener, bisa kok karena- nonton. Jadi it's okay sih ceritanya apa aja. Iya. Dan semen ceritanya juga relate ke semua umur sih menurut gue ya. Iya, betul. Oh kita sekarang ke ini ya episode-episodenya ya. Episode pertama kan Jansen. Itu menurut kalian gimana dari ceritanya Jansen? Sedikit aja yang kalian ingat yang paling berkesan. Ceritanya Yansen itu adalah waktu yang Yansen kecelakaannya itu. Yang waktu SMP dia bawa motor bertiga naik motor udah underage, goncengnya juga bertiga dan mereka tuh nggak pakai helm sampai kejadiannya Yansennya juga nggak sadarkan diri sampai amnesia kan. Situ juga dari situ jadi belajar juga ya harus hati-hati dan harus bijak dalam segala tindakan, jangan karena kebawa sama teman atau bukan perang adrenalinnya lagi seru jadi udah langsung gaskan Gue gitu juga kan. baru tahu tuh kalau memang cerita spesifiknya Jansen itu bertiga gitu tuh kayak what? So brave. Tapi ya oke. Dan yang bagusnya dia turning point kan, which is sekarang dia Nah, maksudnya dulunya dia nggak jahat, tapi sekarang dia lebih Bertanggung jawab, better, bertanggung jawab, iya. lebih banyak pelayanan di gereja. Bahkan Iya. he is one of our team juga kan di, Iya, betul. di podcast ini. Hmm. Dan sebenarnya ada di sini juga. Iya. Ada di belakang balik, layar. di balik kamera. Halo Jansen. Oke, kamera ke Bang Anong deh. Kita satu orang satu episode biar mensingkat waktu. Kalau dari Anong itu, gue paling berkesan sama Anong. Dia tuh kan anak nongkrong ya. Tapi amaze-nya dia punya talenta. Dia tetap punya prinsip. Prinsipnya dia tuh kuat banget.
kuat banget gitu. Jadi dia tetap mempertahankan prinsip, oke, gua nggak ngudut, gua nggak minum, gua nggak yang aneh-aneh gitu. Tapi gue tetap mau berteman sama kalian semua. Iya. Itu yang bikin gue kayak wow, belum tentu ada orang-orang yang bisa punya talenta seperti itu gitu. Gue aja kalau misalkan gue nggak kuat, gue mendingan menghindar, gue nggak mau temenan sama dia daripada ntar kena. Maksudnya gue ngikut gitu kan. Nah kalau dia bisa gitu. Iya. Jadi hebatnya di situ. Iya. Emang Bang Anung tuh punya talenta, berteman itu juga talenta kan sebenarnya. Iya. Benar. Kalau banyak teman. Berteman tuh talenta. Iya benar. Kalau nextnya adalah Bang Roni ya. Iya. Episode Bang Roni. 4. Our longest episode. Yes. Berapa part kok gitu tuh? Tapi ceritanya seru. Dan waktu rekaman juga kita nggak berasa kayak ternyata kita kayak 2 jam ya. Yes, 2 2 jam. hours. Tapi nggak kerasa karena Iya, memang makanya Bang Roni emang banyak banget sih ceritanya sih, bagus banget. Yang belum nonton Wajib banget nonton. wajib. sebenarnya bagus-bagus kok. Ini episode podcast banyak banget. Kak Green, Bang Roni apa yang paling berkesan buat? Bang Roni itu kesannya waktu dia memilih tempat kuliah. Dia mau banget untuk kuliah di Unai, tapi karena kondisi ekonominya, jadi dia berusaha juga di negeri. Sampai dia berdoa sama Tuhan untuk kampus mana yang untuk dia, sampai bikin apa tuh apa namanya? Undian. Iya. Dan itu sampai 2 kali keluar ya, 2 Iya, keluar keluar dan dia itu ke Unai. Dan itu emang aku pas lihat pas dengernya, oh emang jalan Tuhan seperti itu, dia tuh di Unai. Dan bagaimana perjuangannya Bang Roni untuk tetap bisa dia sekolah di Unai, untuk dia bekerja gimana, apa nama bahasanya Kak? Labor ya? Student labornya. Mm-hmm. Dan cerita lucunya dia juga yang ngambil Iya. buah Ngambil buah sih. alpukat. Sebelum podcast kan kita juga biasa interview tuh, biasa Kak Vera interview. Kak Vera kan cerita kan, bayangan gue itu waktu Kak Vera cerita Bang Roni ambil buah alpukat, kayak cuma 1 2. Iya, Pas cuma podcast, buat perut ternyata sendiri. 1 pohon. Sekarung. Oh 1 pohon. Cuman itulah ya, karena kan kondisi ya Iya, gitu. Karena gue tahu banget yang namanya jadi student labor di Unai, karena dulu gue juga student labor. Dan itu memang berat. Kerja sambil kuliah, walaupun masih di lingkungan Bagi Bang Unai. Roni tuh kuliahnya yang student labornya yang malam kan. Iya, udah gitu jaga malam lagi. Itu Iya. lebih susah, memang berat gitu. Dan ternyata Bang Roni sekarang sukses kerja, tempatnya bagus gitu kan, bukan ada ya perjuangannya dia nggak sia-sia. Bener. Terus tadi kan Bang Roni episode 4 ya. Episode 5. Wah, itu juga episode yang Episode 5 apa ya? Kak Anita. Kak Anita. Oh, Oh, Kak Kak Anita. Kak Anita juga cerita yang itu menguatkan banget sih. masih Gimana, fresh Kak? tuh. Kak Vera sekarang berarti. Gimana itu, Covid, Kak Anita? hamil. Nah, aku mikirinnya juga gila kalau gue jadi Kak Anita, mungkin gue udah nangis-nangis tiap hari kali ya. Kalau ngalamin ya. Gitu. Tapi untung aja kalau aku pelajaran yang aku dapat dari Kak Anita gitu kan. Nggak pernah nyerah ya. Oke lah, Kak Anita mungkin nangis ya. Terus Iya. kayak iya kan dia Iya nangis. dia nangis Tapi kan. adalah bagiannya, Iya emang gitu. prosesnya. Nah, dan pasti berat lah itu. Cuman dia nggak pernah nyerah. Udah jalan dan selalu serahin semuanya ke Tuhan deh gitu. Iya. Untung aja semua lancar. Yalah, Tuhan yang nolongin. Itu hebat ya dia. Hebat ya. Luar biasa sih Kak Anita, emang kadang-kadang tuh Tuhan memberikan kita cobaan, pasti dia tahu kalau kita sanggup dan dia akan memberikan jalan keluar Iya. gitu. Nah, itu tuh. Sesuai dengan firman Tuhan juga. Iya. Nextnya itu masuk ke special episode sebenarnya ya kan, karena kita agak belok dikit nih dari personal testimony ke Spesial Pathfinder ada. Day. Oh, Pathfinder Day. Iya, Ya. episode Iya, Bang iya. Santos. Ada Pendeta Santos waktu itu. Gimana nih Kak Undang. Green, kalau yang paling diingat dari Pathfinder Day episode apa nih? Pathfinder Day itu waktu itu kita ngundang juga Pendeta Santos. Waktu itu Pendeta Santos ada pendeta muda di Jakarta Sampurna kan. Ya ini sih jadi mengingatkan juga waktu kita menjadi Pathfinder sebelum kita jadi Master Guide seperti apa. Dan struggle-nya Bang Santos, Pendeta Santos untuk membuat Pathfinder Jakarta Sampurna bangkit karena belum pernah Pathfinder. Baru pertama kali ya Baru itu pertama kali mau nih, didirikan agak susah kan? gitu. Gimana caranya nih supaya bisa. Terus sekarang ceritanya Bang Eben dan Kak Kristal bagaimana sekarang Pathfinder Jakarta Sampurna seperti apa, udah ada Venturer juga kan, udah ada kelas Master Guide juga gimana. Kayak gitu mempertahankan dan aku sama Kak Vera pun sebagai Master Guide juga kita bertekad juga melanjutkan juga supaya Pathfinder ini tetap jalan gitu. Iya. Emang Jadi nostalgia sih. ya luar biasa ya. Jadi inget tuh dulu. Emang masih going strong sampai sekarang juga kok Pathfinder Jakarta Sampurna ya. Iyalah, harus Luar lah. biasa. Terus next episode adalah Ingat inget nggak episode terakhir apa? Gue nggak inget. Sama Gleman bukan? Tim PA ya. Oh, Betul. PA. PA ya? Iya, Iya. sama Gleman. Sama Kak Kris, Kak Brenda. Brenda Kak dan juga Bang Clement. Betul. Hmm. Itu yang paling diingat apa tuh Kak? Kak Vera sekarang.
Nah kalau menurut gue ya itu baru pertama kali kayaknya deh intens banget anak program PA itu mencari anak-anak muda. Dulu kan kita sebelum offline pasti pada saat orangnya ke gereja kita tanya dari mana kemana nggak kelihatan gitu. Ya tapi nggak intens Beda, iya. banget lah. Kalau ini memang benar-benar dicariin, gimana terus dan program-programnya itu juga walaupun udah ada pandemi maksudnya tetap harus ada program, nggak berhenti. Karena kalau gue denger di gereja-gereja lain ya kalau ada pandemi ya udah vakum gitu. Nah tapi kalau kita PA-nya tetap jalan terus. Nah itu sih yang berkesan. Menarik sih ya. Emang ini juga salah satu program dari PA kita juga kan sebenarnya. Iya betul. Gue mau kasih pendapat nih. Menurut gue nih PA Jaka Sampurna adalah salah satu PA yang beruntung ya. Oke. Kenapa beruntung? Karena kita di zaman pandemi sekarang ini yang di mana PA-PA lain itu aja udah mulai nggak ada, udah hilang. Kita masih ada gitu dan kita sangat didukung oleh gereja. Iya. Itu bersyukur banget sih kita masih bisa berkumpul bareng-bareng sekarang dan kemarin juga kita berkumpul walaupun online. Ya. Itu masih gue ngerasa kayak beruntung aja lah. Banyak teman-teman gue bilang enak banget gereja lu orangnya masih banyak. Benar-benar. Gereja lu masih ada PA, ada Pathfinder, kelas kemajuan. Iya, sometimes di tim PA kita juga kayak merasa hidup segan mati nggak mau juga kadang-kadang kayak ini susah banget ini kenapa nggak ini gini tapi at the other side gue denger cerita teman-teman gue juga kalian masih ada PA ya gitu kayak gue ikut ke PA lo deh gitu ternyata dengan strugglingnya kita juga itu udah berkat Tuhan dan juga gitu harus disyukurin juga jadi ya puji Tuhan lah semua itu berkat Tuhan. Iya. Nah nextnya adalah episode Karina. Ya. Di Karina kan dia ada 2 cerita ya, bisa kalau dibagi biar nyambung. Cerita pertamanya kan waktu dia kuliah gimana, itu dari situ belajar juga kalau sesibuk kita pun ataupun sejauh apapun dan biarpun kita sekolahnya bukan di kuliah Advent, kampus Advent, tetapi kita itu bukan alasan untuk kita tidak aktif di kegiatan-kegiatan gereja, kita juga tetap bisa pelayanan dari segala hal, jadi itu bukan alasan. Dan apalagi cerita waktu Karina mulai dari dia nikah, ketemu sama si abang gimana, itu juga dapat pelajaran juga dan aku sama Kak Vera kita juga untuk bekal kita ya Kak ya, bisa kita ikutin juga. Iya. Tahu gimana cari suami nanti gimana caranya. Okay. Diajarin juga dan waktu yang Karina menceritakan juga mengenai anak-anaknya, bagaimana Vanessa dan J kehidupannya gimana. Situ juga bisa ngelihat juga Karina dan si Abang Din Bang Chandra kuat banget gitu. Mereka menjalankan semuanya gimana. Luar biasa sih. Nah, berarti ke episode yang paling baru dan salah satu episode paling menyentuh juga ya. Paling menyentuh dan di hari spesial. Betul. Dan ini episode spesial yang kita nggak potong-potong nih, langsung sejam kita taruh. Yaitu Hari Ibu. Ya, Mom's Day. Gimana Kak Vera? Kak Ceyo mau bela ya? Iya. Oke. Dari situ gue dapat pelajaran nih, gila ya ternyata kalau jadi ibu itu never ending story dan perjuangannya itu seumur hidup ya gitu. Kayaknya kalau bisa dibilang ibu itu pahlawan ya, real hero ya. Dia real hero gitu. Makanya ya harus juga baik-baik lah sama orang tua. Nggak bisa cuti juga. Iya. Bisa cuti, tanggal merah tetep, hari sahabat tetep. Benar. Ya, benar sih. Selalu standby. Ya. Dan akhirnya kita sampailah di episode ini, episode penutup. Jadi kita nggak pengen episode ini terlalu panjang juga. Mungkin ada last remark untuk podcast kita setahun ini. Pesannya ya keep watching our podcast, keep listening aja gitu. Dan moga-moga cerita-cerita dari narasumber itu bisa menginspirasi para viewers dan kita juga di sini. Amin. Kak Green? Untuk yang mendengarkan, kalau baru mendengarnya sekarang, silakan lihat lagi yang video-video yang lain. Ceritanya emang kita menceritakan narasumbernya ada. Cuman kalau pengalaman gue pribadi pasti ada dari cerita-cerita itu ada yang kena juga ke kita dan itu juga bisa menguatkan kita dan kita sadar kalau kita tuh nggak sendiri. Orang lain aja bisa dengan bantuan Tuhan, pasti kita juga bisa. Yang penting ingat untuk berdoa dan kita berserah pada Tuhan. Kalau dari gue ya,
yang gue lihat atau yang mau gue simpulkan dari semua podcast yang udah kita buat gitu ya, gimana Tuhan itu baik banget ya dalam hidup kita, membantu kita dalam kehidupan kita, apapun masalah kita tuh jawabannya selalu ada Tuhan gitu. Seperti yang di podcast awal-awal yang gue bilang, tujuan dari podcast ini kan supaya orang-orang yang mendengarkan tuh terberkati ya. Semoga yang orang-orang yang sudah mendengarkan setiap podcastnya itu bisa terberkati gitu. Mungkin itu sih dari gue. Ya kalau dari last remark dari gue sendiri sih, yang pertama buat orang-orang yang nonton, mungkin tadi yang kita ceritain ini cuma sedikit aja cuplikan-cuplikan dari pelajaran yang banyak banget yang ada di episode podcast kita. If you are interested to watch, silakan ke YouTube channel kita, Jaka Sampurna Adventist Youth. Di situ lengkap ada playlistnya semua. Dan yang pasti sebagai bisa dibilang lah PIC lah, or coordinator dari media team, gue pengen say thank you buat Kak Green dan Kak Vera. Boleh tepuk tangan dulu. Thank you. Yang udah meluangkan waktunya dari minggu ke minggu, cari narasumber, interview, siapin semuanya. Thank you banget, Tuhan memberkati, ya kan? Dan pasti untuk orang-orang di belakang layar, buat editor, tepuk tangan. Dan our equipment specialist, orang Jaka pasti tahu dia siapa, Samuel Arwan, luar biasa. Yang selalu siap dengan semua setting-settingan yang luar biasa ini kan. Ya, jadi without you guys semuanya, podcast ini is just an idea yang gue, Daniel, dan obrolin doang, tapi gak jadi kenyataan kalau gak ada kalian. Jadi Tuhan berkati, thank you buat semua support dari orang tua juga. Thank you semua. Thank you viewers. Thank Dari you tim PA subscribers. Epic untuk orang tua majelis jemaat pastinya ya. Dari semua jemaat juga thank you banget dukungannya. Dan berarti that's a wrap untuk JYP 2021. Wow. Oh no, wait. Apa? BTW nih ya, by the way. Tahun depan masih ada podcast gak nih? Record. Oke, record udah. Sekarang kita mulai, Green. Tarik nafas. Deg-degan. Bilang aja kalau udah ready. Bilang aja kalau udah ready. Soalnya ini opening. Oke. Dah. Ready? Ready. Oke, masuk ya. 3, 2, 1, action. Hai, gue Green. Dan gue Vera. Welcome to JYP. Jaka Youth Podcast. Yeay! Woohoo! Kan pasti awal-awalnya kita kuat nih. Cuman pasti ada dong rasa-rasa di mana kita penasaran. Biasanya kan kita ada penasaran. Sorry sebentar nih. Ini bisa di-cut nggak sih? Oke. Udah mulai lagi Kak, gue duduknya nggak bener loh. Nggak apa-apa, kita Nggak kan apa-apa, slow. nanti Karena bisa di- ada editan, Gin. Slow. Situ Ya, ngegas lagi Kak ya. jangan diem terus kalau Arlo ngomong respon. Kak Vera tuh diem aja, gue bilang kayak oh iya gitu apa Gak enak gue kalau tiba-tiba gue nge-cut ceritanya. Enggak, palingnya lo bilang gitu, bener juga gitu ngerespon gitu loh Kak. Kayak misalnya, lu berani nggak? Nih gue langsung kasih tahu aja lah. Tadi gue udah cut tuh. Sorry nih, soalnya gue agak lemot. Gue Ini kuper soalnya. gue rasa nggak, by the way ya. Kalau gue pribadi, ini pasti akan di-cut, nggak akan dimasukin. Jangan lupa untuk repeat dan berani mengatakan tidak untuk hal yang Record. Oke, udah record. Sekarang mau mulai action. 3, 2, 1, action. gue Green. Dan gue Vera. Sorry. Bener. Udah bilang tadi jangan ini di. Oke, gak apa-apa, bisa diulang. Dah. Ya, tugas editing lah nanti nih. Meanwhile. Oke, siap. Gue hitung lagi ya. Semoga cepet sembuh. Samuel cepet sembuh dong. Cepat sembuh, yes we miss you. Tanpa kamu jadi kurang seru. 2 lagi mereka ambil.
Bang, sorry, ada suara apa tuh? Orang berdoa, itu sholat. Bisa nanti kita break dulu bentar ya Bang ya, 15 menit. Oke. 1, 2, 3 udah kayak ini SKJ 2000. Jadi kemarin itu pas kita selesai nelfon, gue kan sambil rebahan di tempat tidur. Itu gue langsung tidur Green. Pas udah dada langsung tidur. Di situ gue lupa mandi. Meanwhile. Thank you for watching and listening. Jangan lupa di like, subscribe, share, komen semua sosmed kita. See you on the next episode. Oke. See you on the next episode. Kamera lupa. 3, 2, 1, action. Siapa dulu? Kamera duluan. Gue dulu ya? Iya. Lu dulu atau gue dulu? Kamera dulu. Kamera untuk aku. Terus bentar coba. Green lo dulu. Oke ya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Gue hitung lagi yang action ya. Sama-sama, terima kasih. Sharing-sharingnya. Semoga ini menjadi Ayo. Semoga ini juga menjadi semangat semuanya. Oke, sampai di sini podcast kita. Bye-bye. Terima kasih. Boleh itu. Bentar. Ulang lagi. Bentar. Ulang. Lagi. Sorry ya Green. Closing remarks, benar. Kafir Udah lupa. ulangnya. Bentar ya. Oke. Kafir jangan lupa. Hai, gue Green. Dan gue Vera. Welcome to JYP. Jaka Youth Podcast. Yeay. Oke, saya coba tackle dulu ya untuk yang pertanyaan ini ya, Brenda ya. Oke, jadi program PA mungkin aku kan jelaskan, tapi nanti kalau ada tambahan Bang Leon boleh melengkapi ya Bang ya. Jadi saya tambahin sedikit ya, yang tadi Kristi bilang. Press the bell. Apapun itu ya, cepat atau lambat pasti ada hasilnya. Amin. Oke, jadi sampai di sini podcast kita. So Green, itu bukannya line gue ya sampai di sini. Enggak. Kan lo kan bilang jangan lupa. Oke, ketuker ya kita ya. Ketuker. Oh nanti bakal diedit ya, Udah, itu line gue Kak. Dan semua itu udah menyarankan, ngapain sih lo? Udah jadi Karina Green, sorry, boleh ngekat dulu nggak? boleh. Bokap gue dateng, bentar ya. Sorry. Oh iya ya. Udah Kak Fer. Tunggu tuh, aku ikat dulu si Vira. Takutnya dia keluar. Ya mungkin karena Iya. Kak, rata-rata pria itu gitu loh alasannya. Aku cari duit dulu. Iya, makanya buat itu bayar Iya, nabung. benar. itu cuma kamu Tapi fase dulu. ditunggu-tungguin. Mana nih dia nabung nggak sih? Udah bertahun-tahun kok nggak? Semakin. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Baru setelah itu saya kasih tahulah kepada keluarga apa kondisi anak kami. Setelah 1 tahun lebih ya, atau 2 tahun lebih. Ya, Kak, sorry ya. Soalnya Green wifi-nya mati. Kita tunggu masuk lagi. Nanti cerita lagi ya, Kak. Oke, Beneran kan kejadian kan? TDLS syndrome aja ketika lo di Google. TDL. Lihat deh, mukanya mirip Jeremy. Aku banyak ngereknya jadi aku dari tadi diem aja, aku nggak takut karena banyak yang ceritanya Karina ke skip sama aku, jadi aku nggak bisa komen apa-apa, jadi aku diem. Ya, versinya sih mungkin berbeda-beda, tapi ujung-ujungnya sih sama aja. Alasan. Untuk guideline-nya juga mereka untuk melakukan untuk
pelayanan. Nge-lag nih kayaknya bro. Terjadi lagi. Kok ada editor kok, gampang. Astagfirullahaladzim. Lada alam berbagai kuda. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share semua sosmed kita. See you on the next episode. Bye. Kayaknya harus diulang lagi deh. Oh ya, ada yang batuk ya? Iya. Thank you. Daniel. Grit. Semoga Kak Vera. programnya berjalan dengan baik dan lancar ya. Amin. Semoga lancar. Tepuk tangan. Oke, Tunggu, boleh di-cut dulu nggak? Soalnya kita belum bikin penutupnya. JYP